Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kita di malam hari ini dengan pembahasan kitab Ushul Iman, kumpulan dalil, hadits-hadits serta ayat-ayat dalam Al-Quran seputar keimanan. Kita masih dalam pembahasan keimanan terhadap kitab. Hari ini kita masuk di hadits ke-76. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, walahu, dan juga dalam riwayatnya, yaitu riwayat yang belum sebutkan sebelumnya, fi hadits Jabir at-Tawil, dalam hadits Jabir yang panjang terkait dengan perjalanan haji Nabi dari Madinah sampai kembali lagi ke Madinah. Hadits panjang, cuma ini potongannya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fi khutbati yaumi Arafah, wa qad taraktu fiikum ma lan tadillu in i'tasamtum bih, kitaballahi wa antum tas'aluna anni fama antum qailun. Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Qala bi asba'ihi as-sabbabah yarfa'uha wa yankutuha ila an-nas. Allahumma shahad. Salasa marrat. Kata beliau dari hadits Jabir yang panjang. Di antara isinya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata di khutbah hari Arafah, di haji terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya meninggalkan di tengah-tengah kalian. Ini isyarat karena pulang dari haji ini beliau meninggalkan umatnya. Meninggal. Ini isyarat akan dekatnya ajal beliau, meninggal beliau setelah. Beliau katakan, saya meninggalkan di tengah kalian. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya jika kalian berpegang dengan. Ini jaminan dari Nabi. Ketika kita berpegang dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sebentar, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Artinya, kalau kita tidak berpegang dengan apa yang Nabi katakan sebentar, dipastikan kita sesat. Walaupun kita bilang tidak sesat, tapi dipastikan sesat. Yang memastikannya, Nabi. Karena beliau mengatakan, saya tinggalkan di tengah kalian apa yang kalian tidak akan sesat jika kalian berpegang dengannya. Selama kalian pegang ini, dijamin kalian tidak akan sesat. Apa itu? Kitab Allah. Selama kita berpegang
dengan dalil, maka kita tidak akan sesat. Kita akan selalu salah kalau kita mengamalkan sesuatu. Kenapa kamu lakukan? Saya lihat si fulan. Kenapa kamu ngomong begitu? Karena si fulan ngomong begini. Apa sih kita sesat itu? Karena orang bisa salah. Tapi Quran, hadis tidak akan pernah salah. Makanya Nabi jamin, kalau kita berpegang dengan kitab, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Iya. Setelah itu belum menegaskan wa antum tus'alun anni. Kalian akan ditanya tentang. Karena semua kita ini umat manusia akan ditanya tentang nabi yang diutus kepada kita. Allah Ta'ala berfirman di Quran, "Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin." Kami akan bertanya kepada orang-orang yang diutus para nabi dan para rasul kepada mereka. Jadi kita nanti akan ditanya satu persatu. Siapa nabi yang diutus kepadamu? Bahkan tidak tunggu padang mahsyar, dikubur. Ketika kita dikubur, kita akan ditanya 3 pertanyaan. Di antaranya adalah man nabi. Siapa nabi? Siapa nabi? Makanya Nabi katakan wa antum tus'aluna anni. Kalian akan ditanya tentang. Nah, ini kita harus persiapkan sekarang. Iya. Siapa nabi kita? Namanya, apa ajarannya? Apa perintahnya dan apa larangannya? Nah, itu harus kita pelajari. Jangan sampai kita masuk di golongan yang Nabi SAW katakan, kalau orang yang tidak belajar ditanya, la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Saya tidak tahu. Saya hanya mendengar orang bilang, ya saya bilang. Hanya dengar orang, lihat orang. Ini bahaya. Ini tidak terpuji. Jelas Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala nas'alannal ladzina ursila ilaihim." Sungguh kami akan bertanya kepada mereka, siapa yang diutus di tengah mereka. Kita semua ini yang ditanya, siapa nabi yang diutus di tengah kalian? Apa yang dia bawa? Fama antum qailun. Maka pertanyaannya Nabi, apa yang harus kalian katakan? Kalau kalian ditanya. Lalu kata para sahabat, karena para sahabat orang-orang yang belajar, sibuk dengan ilmu. Kalau mereka berkata, nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta. Kami akan bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan. Sudah selesai semuanya. Syariat yang baik untuk kita sudah diperintahkan, yang tidak baik bagi kita sudah dilarang. Sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini juga turun, kita tahu, di hari Arafah. Ini Nabi berkhutbah di Arafah. Dan ayat ini turun. Nabi sudah tanya kepada para sahabat, apa yang kalian katakan tentang saya? Kata para sahabat, engkau telah sampaikan. Wa addaita, engkau telah tunaikan. Wa nasahta, engkau telah menasehati. Turunlah ayat. Di hari yang sama. Al-yawma akmaltu lakum dinukum. Al-yawma akmaltum lakum dinakum. Pada hari ini, saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Karena Nabi sudah sampaikan, sudah tunaikan, dan sudah nasihati. Tidak ada satu kebaikan pun yang menurut syariat itu baik, kecuali pasti sudah dikasih tahu.
Tidak ada lagi. Kalau ada orang mengatakan masih ada kebaikan yang belum tersampaikan, itu bukan hak dari Nabi, tapi kita yang kurang tahu. Kita yang tidak tahu ilmunya. Atau kedua, kita tahu sebenarnya, tapi kita mengadakan sesuatu yang baru yang Nabi tidak ajarkan. Yang menurut kita baik, menurut tak. Itu masalah. Kalau yang kedua, itu bahaya. Kalau yang pertama, kita bilang ini belum ada. Karena kita bodoh, dimaafkan. Karena kita bodoh. Iya, kita dianjurkan untuk belajar. Tanya yang tahu kalau tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya yang tahu ketika kalian tidak tahu. Yang kedua itu yang bahaya. Kita tahu bahwa sudah sempurna, kemudian kita menambah. Nah, ini bahaya. Kata Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang mengadakan sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi, maka sungguh dia telah menuduh Muhammad khianat terhadap risalah Allah. Sahabat telah menyaksikan. Engkau telah sampaikan, telah tunaikan, telah menasihati. Maka kata Nabi setelah mendengarkan itu, qala bi asba'ihi sabbabah. Maka beliau berkata dengan jari telunjuknya, yarfa'uha diangkat, wa yankutuha ilan nas, dan diarahkan ke manusia. Iya, diarahkan kepada manusia. Itu dia tunjuk seperti yang kalian katakan. Bahwa saya sudah sampaikan, saya sudah tunaikan, saya sudah nasihati. Baru beliau angkat ke langit. Allahumma syahad. Ya Allah, persaksikanlah. Artinya sekarang sudah dipersaksikan oleh umatnya bahwa beliau telah sampaikan, telah tunaikan, beliau telah menasihat. Sekarang beliau persaksikan Allah. Ya Allah, persaksikan. Salat marrat, beliau ucapkan 3 kali. Beliau ucapkan 3 kali. Yang menjadi poin kita adalah penyebutan kitabullah. Kita wajib percaya terhadap kitabullah, Al-Quran, yang ada di tengah kita. Yang ada di tengah kita. Iya. Kemudian kata beliau, Wan Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala innaha satakunu fitnah. Qultu mal makhraj minha ya Rasulullah? Qala kitabullah. Masya Allah. Kata beliau dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala, ketahuilah, ala ini namanya dalam bahasa Arab huruf tanbih. Tanbih itu kalau kita angkat semua kepala itu namanya ala dalam bahasa Arab. Jadi Nabi biasa ucapkan supaya orang arahkan perhatian kepada. Iya, di Quran juga pakai. Quran juga pakai ini kalimat. Jadi kalau ada kalimat kata ala, perhatikan. Arahkan pendengaran kita. Karena ada yang mau disampaikan. Itu kata ala. Ada fungsinya. Jadi kata Nabi, ala, ketahuilah. Perhatikanlah. Satakunu fitnah. Akan terjadi setelah saya meninggal fitnah, ujian, dan cobaan. Fitnah bermakna al-bala wal imtihan. Ujian dan cobaan. Qultu, kata Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang mendapatkan cobaan itu. Cobaan Khawarij. Orang-orang memberontak kepada pemimpin yang sah. Muslim.
Bahkan kata Nabi, kalian merendahkan ibadah kalian daripada ibadah mereka. Cuman yamrukuna minad din kama yamruku sahm minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya lewatnya anak panah dari busurnya. Dia rajin sholat, membaca Quran, tapi tidak lewat tenggorokannya. Muslim. Kita lihat begitu. Ali yang mendapatkannya. Dan Ali yang memeranginya. Karena Nabi yang menganjurkan. Kalau kalian sudah dapat orang seperti itu. Memberontak kepada pemerintah yang sah. Padahal dia mengaku Muslim. Aynama wajadtumuhum faqtuluh. Dimanapun kalian dapat, perangi. Makanya Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Memerangi mereka. Iya. Dan itu terjadi. Tapi Ali bertanya. Belum tidak bertanya fitnah apa. Ujian apa yang akan terjadi setelah kami ini. Ali bertanya. Famal makhraj minha. Ya Rasulullah. Apa jalan keluar dari? Kalau ada ujian. Kita diuji dengan kesesatan. Ada orang menyimpang dari jalan yang benar. Mengajak orang ke pintu-pintu neraka. Mengajak ke bid'ah. Mengajak ke khurafat, tatayur, tahayul, dan yang lainnya. Apa jalan keluar, wahai Rasulullah, kalau kita dapat seperti itu? Dengarkan ini. Kata Nabi, kitabullah. Satu-satunya jalan keluar yang akan menyelamatkan kita adalah kitabullah. Duduk mungkin. Duduk. Iya. Yang membuat kita selamat kalau terjadi fitnah. Kitabullah satu-satunya. Kalau mau selamat, Quran. Kalau kita tidak bisa paham, tapi ada Quran Ustaz, saya tidak bisa paham. Belajar. Belajar. Hadir di kajian. Hadir taklim. Tidak boleh kita pasrah. Tidak boleh kita bilang sibuk gak usah kerja. Memangnya kita kerja 24 jam? Tidak, pasti ada kosong tak. Gunakan. Para sahabat dulu seperti itu. Mereka juga bekerja. Tapi kadang kalau kerjaannya tidak bisa ditinggal, maka sehari mereka atur waktunya. Sehari kerja, sehari tidak kerja. Mereka pergi ke majelis Nabi. Jangan beralasan dengan sibuk terkait dengan perkara dunia. Belajar. Inilah jalan yang digariskan oleh syariat kita. Kalau kita mau selamat, belajar. Tidak usah kita sibuk pikirkan orang. Ini ada orang mengajak kepada bid'ah, khurafat, syirik. Iya, tidak usah sibuk membantah itu. Belajar saja, nanti kita akan tahu itu salah ternyata. Dan kita tidak akan terpengaruh dengan ajakannya. Kalau kita punya ilmu. Tapi kalau tidak punya ilmu, kita akan jatuh. Apalagi orang yang mengajak kita itu kelihatan berilmu atau kelihatan seperti ahli ibadah. Iya. Seperti ahli ibadah. Ini masalah. Iya. Apalagi dia bercerita bahwa dia adalah orang yang rajin ibadah. Ini kan masalah. Sehingga orang akan tertipu dengan penampilan yang zahir darinya. Sehingga terjadi namanya ujian dan cobaan. Tapi apa jalan keluar, kata Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah? Kata Rasulullah, kitabullah, Quran. Pokoknya kalau mau selamat, Quran. Fihi naba'u makana qablakum, Masya Allah. Kenapa kita harus kembali Quran? Nabi katakan, di dalamnya ada berita orang sebelum kalian. Orang sebelum kita kan ada dua saja. Kalau bukan yang ikut Rasul, berarti durhaka. Kan begitu. Kalau yang durhaka, kita ambil pelajaran. Bagaimana dia dibinasakan. Fir'aun durhaka, tenggelam di laut. Qarun durhaka, tenggelam di tanah. Iya. Kaumnya Hud, durhaka. Iya, kaum Hud, kaum Ad. Kaumnya Nabi Hud, Ad. Iya, durhaka.
diterbangkan, dibinasakan oleh angin. Terbang ke langit kemudian dijatuhkan ke bawah. Iya. Kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut. Durhaka. Diangkat tempat tinggalnya ke langit kemudian dibalik, dibawa lagi. Iya. Kita melihat lawannya lagi. Istri Fir'aun. Asia. Beriman ke Musa. Selamat. Dijamin surga. Iya. Kita melihat yang beriman kepada Nabi Nuh. Semuanya naik di perahu. Ketika terjadi banjir bandang. Selamat. Kita bisa melihat yang beriman terhadap Lut. Ikut keluar dulu dari kampung itu. Sebelum subuh. Selamat. Tidak tenggelam. Tidak dibinasakan. Bersama orang-orang yang dibinasakan. Ini kan kita bisa ambil pelajaran. Intinya Quran. Di dalamnya ada berita orang sebelum kalian. Wa khabar mad ba'dakum. Bahkan ada berita apa yang terjadi setelah kita. Di Quran. Diceritakan. Apa yang terjadi di alam kubur. Apa yang terjadi saat kita dibangkitkan di kubur. Apa yang terjadi di padang mahsyar. Apa yang terjadi di sirat. Apa yang terjadi di timbangan. Ketika kita ditimbang amalannya. Dan apa yang terjadi setelah sirat, jembatan yang dibentangkan di atas api neraka. Siapa yang jatuh? Siapa yang selamat? Semua diceritakan di Quran. Jadi nanti kita bisa ambil pelajaran. Oh, yang selamat yang begini. Yang jatuh yang begini. Kita hindari, kita ikut yang selamat. Itu Quran. Ada berita tentang apa yang akan datang. Wa hukmu ma bainakum. Dan ada hukum yang kita bisa ambil faedah dan petik apa yang ada di sekitar kita yang terjadi. Kita mau melakukan sebuah transaksi. Jual beli. Di Quran sudah ada beritanya. Ini jual beli haram, ini jual beli halal. Iya. Di dalam Quran diatur semua yang terkait dengan kehidupan kita di dunia ini. Antara sesama kita dan antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada semuanya. Wa huwal faslu laisa bil hazl. Quran itu adalah penentu, bukan main-main. Hukumnya, semuanya hukumnya serius. Maslahat untuk kita. Ma tarakahu min jabbar qasamahullah. Tidak ada satupun orang yang sombong meninggalkannya. Kecuali pasti Allah akan binasakan. Kita bisa melihatlah Fir'aun. Sombong, binasa. Qarun, sombong, binasa. Umat Nabi Muhammad SAW. Kaumnya, orang-orang Quraisy. Sombong, binasa. Mana Abu Lahab? Mana Abu Jahal? Iya. Binasa semuanya. Tidak ada meninggalkan Quran dari orang-orang yang sombong kecuali pasti Allah akan menghancurkannya. Wa man ibtagul huda min ghairi adallahullah. Siapa yang mencari petunjuk tapi dari selain Quran pasti Allah akan sesatkan. Jadi yang menyesatkannya Allah. Dia mencari petunjuk tapi baca Quran. Dia mencari petunjuk dalam untuk kehidupannya. Dia baca novel. Dia mau dapat petunjuk untuk kehidupannya. Dia kajinya ilmu filsafat. Iya. Gimana kita bisa dapat petunjuk? Nabi sudah katakan, ini ilmu besar. Bisa saja hadis ini baru hari ini kita dengar. Man ibtagul huda min ghairihi adallahullah. Siapa yang mencari petunjuk dari selain Quran, Allah akan menyesatkan. Yang menyesatkannya Allah. Karena kata Allah di ayat yang lain, falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala kita berpaling, kita sendiri tidak mau ambil Quran sebagai pedoman hidup.
maka Allah akan palingkan kita. Allah akan palingkan kita. Iya, makanya hati-hati. Allah sudah ingatkan juga di Quran, fa imma yatiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Sungguh, jika datang kepada kalian dariku petunjuk, ikutilah. Karena kata Allah, siapa mengikuti petunjukku maka tidak akan sesat dan tidak akan merugi. Orang ikut petunjuk yang datang dari Allah tidak akan sesat, tidak akan merugi. Berarti pemahaman kebalikannya, orang yang berpaling dari petunjuk pasti sesat, pasti rugi. Allah Subhanahu wa taala telah katakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa." Ini menakutkan. Siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling. Datang peringatan Allah, petunjuk Allah, dia berpaling. Siapa yang berpaling dari peringatan, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, di dunia ini, di dunia. Sungguh baginya kehidupan yang sempit. Kalau ada orang berpaling dari Quran, kita melihat dia bahagia sekali. Itu hanya yang kita lihat. Sebenarnya dia merasakan kesempitan yang sangat. Selalu was-was, selalu ragu. Dia sampaikan sesuatu, ragu. Iya, dia ragu. Yang mengatakannya Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sungguh baginya kehidupan yang sempit. Ini di dunia. Di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini menakutkan sekali kalau berpaling dari Quran. Di hari kiamat kita masa buta. Iya. Qala, sehingga dia berkata, dia protes. Rabb, Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu di dunia saya adalah orang yang bisa melihat. Apa jawaban Allah? Qala, kata Allah, kadzalika atatka ayatuna. Demikianlah telah datang kepada kamu ayat-ayat kami. Telah datang kepada kamu ayat-ayat kami di dunia. Fanasitaha, kamu lupakan. Kamu lebih utama koran, lebih utama filsafat. Iya, lebih utama itu semua. Quran enggak. Padahal kisah di Quran kisah nyata. Kejadian yang ada di Quran, kejadian nyata. Tapi lebih memilih yang lain. Demikianlah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tapi kamu lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Demikian pula hari ini kamu dilupakan. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalan. Kita tidak mau peduli hari ini. Kita tidak akan dipedulikan hari kemudian. Tidak akan dipedulikan. Maka tidak ada alasan, tidak boleh kita beralasan. Saya ini sudah tua, biar anak-anak muda mengisi masjid. Salah. Atau saya ini masih muda, nanti beda. Ini masih dunia saja dulu. Nanti kalau sudah menikah, baru mulai masuk masjid. Baru pakai sarung, pakai songkok, sholat. Sudah menikah. Iya. Ada juga orang kalau sudah menikah, kayaknya harus fokus dulu. Nanti pensiun baru. Siapa yang menjamin kita bisa sampai pensiun? Ini namanya ancaman. Wa'id. Ini namanya ancaman. Hati-hati melupakan Allah. Melupakan Quran. Lupa belajar. Iya, kita akan dilupakan. Kita akan dilupakan. Makanya ini kata Nabi. Famani batagol huda min ghairihi adallahullah.
Siapa yang mencari petunjuk dari selain Quran, Allah akan sesatkan kita. Di sana ada orang-orang kalau kita ingatkan sesat ke itu, jangan ke itu, sesat. Mereka tidak mau sombong, tidak mau dikasih tahu. Padahal ini sudah diingatkan oleh Nabi. Huwa hablullahil matin. Quran itu adalah tali Allah yang sangat kokoh. Tidak ada tali yang kita bisa pegang yang melebihi kekuatan Quran. Karena tidak ada orang berani menentang Quran. Kalau kita berpegang dengan tali yang lain selain Quran, bisa diputuskan. Misalnya, kalau saya mengatakan sesuatu, tapi tidak berdasarkan Quran atau hadis, mudah orang bantah. Sebagaimana kalau ada orang mengatakan sesuatu, tapi yang dia pegang bukan Quran dan hadis, mudah saya bantah. Tapi Quran, semua kita tunduk. Kalau saya bilang, apa dalilnya? Ini Allah berfirman. Sudah, kalau Quran berkata begitu, tidak ada lagi cerita. Tidak ada lagi judul, tidak ada lagi pembahasan. Kita wajib terima, kita wajib beriman. Semua orang begitu. Iya. Tapi kalau selain Quran, susah. Karena dia bukan tali yang kuat yang bisa kita pegang. Wahwa dzikrul hakim. Quran adalah ad-dzikrul hakim. Pengingat yang bijaksana. Tidak ada pengingat yang paling bijaksana untuk kita ingat kecuali Quran. Kalau ada perintahnya adalah perintah yang paling sesuai. Kalau ada larangannya, sudah cocok itu dilarang. Sudah cocok itu dilarang. Iya. Paling bijaksana. Tidak perlu ragukan ini tentunya. Wa siratul mustaqim. Quran adalah sirat al-mustaqim. Jalan yang lurus. Walladzi la tazigu bihil ahwa. Dialah hawa nafsu itu kalau ikut tunduk kepada Quran tidak akan sesat. Wala taltabisu bihil alsina. Tidak akan bercampur lisan dalam membacanya. Quran pakai keanehannya. Orang Arab membaca, demikian pula orang non-Arab sama dia ucapannya. Itu Quran, Pak. Tidak pernah bercampur dengan lisan orang lain. Iya, tidak bisa. Kalau ada orang baca Quran, selain suara Quran yang diturunkan, pasti kita rasa aneh. Pasti kita rasa aneh. Ada orang baca Quran pakai logat Bugis. Beda, lain, salah pasti. Salah. Atau logat, orang bilang apa? Langgam Jawa. Pasti salah. Pasti tidak sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah. Tapi kalau kita baca sesuai dengan yang Allah turunkan, maka pasti suaranya sama antara Arab dan Ajam, non-Arab. Itulah Quran. Itulah Quran. Tidak ada bahasa yang menyamakan seluruh penduduk dunia ini menyamai Quran. Yang menyamai Quran. Tidak ada. Karena dialah yang tidak akan pernah tercampur bahasa dengan membacanya. Iya, dengan membaca. Wala tasba'u bi minhul ulama. Orang yang punya ilmu tidak akan pernah kenyang dari yang namanya Quran. Makin kita baca, kita makin mau membacanya. Makin kita belajar, pasti kita mau mempelajarinya lagi. Itulah Quran, Pak. Tidak pernah kita bosan. Iya. Mempelajarinya. Tidak pernah. Kalau ada orang bilang, bosan mas saya belajar. Itu sudah masalah. Berarti yang masalah kitanya. Iya. Karena Nabi sudah katakan, manhuman la yusba'an. Ada dua perkara yang tak akan pernah orang itu kenyang. Apa itu diantaranya? Yang pertama, manhum bil ilm. Kerakusan terhadap ilmu. Ada dua kerakusan yang orang itu tidak akan pernah puas. Di antara disebut oleh Nabi, rakus terhadap ilmu. Yang kedua, itu pembahasan lain, manhum bil mal. Kerakusan terhadap harta. Orang, Pak, dikasih motor, pasti mau lagi motor yang lain. Kalau belum bisa mobil. Kasih mobil, mau lagi mobil.
Pokoknya kesimpulannya kata Nabi, kalau dia diberi satu gunung emas, pasti cari lagi satu gunung lagi. Tidak cukup satu. Itulah dunia. Sama juga ilmu, Pak. Sama juga ilmu. Kalau kita memang belajar karena mendapatkan taufik dari Allah, ikhlas, pasti kita tidak akan pernah kenyang. Di mana ada majelis ilmu yang kita dengar, pasti kita ke sana. Kecuali ada udur tak, atau ada tabrakan antara taklim yang satu dengan taklim yang lain. Iya, atau kita lagi memang ada udur yang mendesak. Tapi adapun kita tidur di rumah, duduk, padahal kita tahu ada pengumuman taklim, masalah maki itu. Putur kita. Kita lagi putur. Lagi turun semangat kita. Iya, karena Nabi sudah bilang, kerakusan terhadap ilmu tidak akan pernah hilang. Kenapa? Quran. Ilmu itu kan membahas Quran. Tapi kalau yang dibahas bukan Quran, pasti kita bosan lah. Kalau selain Quran yang dibahas, hanya dongeng cerita, pasti kita bosan. Tapi kalau Quran dibahas, dipastikan kita tidak akan pernah bosan. Karena kalau bahas Quran, tidak ada materinya habis. Istilahnya orang sekarang konten, buat konten. Kalau kontennya Quran, artinya kita adalah penceramah, tidak mungkin habis materinya. Tapi kalau kontennya dunia, kita bisa kehabisan akal. Apalagi yang mau kita buat. Tapi kalau Quran, Mbak, tidak akan pernah. Karena Quran ini tidak akan pernah kenyang orang untuk mengetahui, mau mengetahuinya. Wala yakhlaqu an kathratir rad. Masya Allah, kita bisa bayangkan. Quran itu, Pak, tidak akan pernah bosan kita dengan banyaknya kita ulang. Bayangkan mikir Al-Fatihah. Seringnya kita ulang. Tidak pernah kita bosan. 3 kul. Iya. Tidak pernah kita bosan untuk mengulangi. Karena Nabi sudah bilang begitu. Wala tanqadi ajaibuhu, tidak akan pernah putus keajaibannya. Wa huwa alladzi lam tantahil jin idza sami'atuhu hatta qala. Dialah tidaklah berakhir jin ketika mendengarnya sampai mereka berkata inna sami'na Qur'anan ajaba. Jin saja mengakui, apalagi kita manusia. Sungguh kami mendengarkan bacaan yang sangat menakjubkan. Quran. Yahdi ila rusdi. Dia memberikan petunjuk kepada hidayah. Fa'amanna bi, maka kami pun beriman tentangnya. Lihat, jin saja mendengar Quran beriman langsung. Beriman langsung. Man qala bi sadaq. Siapa yang berucap dengan Quran landasnya pasti jujur. Pasti benar. Dipastikan itu. Wa man amila bihi ujir. Siapa yang beramal dengan Quran pasti diberi pahala. Wa man hakama bihi adal. Siapa yang berhukum dengan Quran pasti adil. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratil mustaqim. Hadis yang panjang. Siapa yang mengajak kepada Quran, maka dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Orang mengajak kita ke Quran, itu adalah petunjuk. Ikut. Kalau ada orang mengajak kita ke Quran, ikut. Karena dia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Karena jarang itu orang yang bisa mengajak orang lain ke Quran. Karena ini butuh hidayah. Butuh hidayah. Kenapa saya bilang butuh hidayah? Karena di sana ada penghalang yang bernama syubhat dan yang bernama syahwat. Kadang kita itu Pak mau menyampaikan Quran, tapi kadang ada syahwat. Kalau saya sampaikan ini, aduh, saya tidak dipanggil lagi ceramah nanti. Tidak ada lagi acara takziah, tidak ada lagi acara maulid. Sementara amplop di situ lumayan besar. Itu masalah, itu namanya syahwat. Jadi kadang kita mau menyampaikan Quran, itulah ujiannya dai. Ujiannya orang yang penceramah. Kita mau menyampaikan, kita tahu ini benar, tapi kita mau menyampaikan nanti kita singgung donatur tak. Kita singgung lagi orang yang menyumbang di kita. Ini masalah, ini ujian. Ini namanya ujian syahwat.
Ada juga orang Pak ujiannya syubhat, pemikiran. Kita mau menyampaikan Quran, ini sebenarnya dalilnya. Tapi ini tidak cocok dengan pemikiran saya. Tidak cocok dengan pemikiran. Ini juga menjadi sebab orang tidak menyampaikan Quran dengan jujur dan benar. Iya. Karena syahwat perut atau kelamin, atau karena syubhat. Karena syubhat. Ini masalah. Makanya kalau ada orang mengajak kita kepada Quran dan hadis tanpa menyelipkan syubhatnya, pemikirannya yang salah, atau tanpa mempedulikan syahwatnya terkait dengan mulut ataupun kelaminnya, dia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Kita pegang saja. Kita ambil ucapannya karena Quran. Iya, kita ambil ucapannya karena Quran. Karena yang seperti itu, dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini dikatakan oleh Nabi SAW. Ini hadits yang cukup panjang. Kalau kita mau jelaskan lebih luas, tentunya ya sangat banyak faedah di dalamnya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sebutkan tadi bisa menjadi bekal untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Nah, setelahnya lagi lumayan butuh dijelaskan lagi itu, insyaallah kita akhirkan di pertemuan akan datang. Kalau ada pertanyaan, silakan Pak. Nggak mau kita akhir Pak Haji. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan Nabi dan tergerak tersampaikan sahabat mana yang diminta untuk menjadikan sebagai Quran. Baik. Keadaan Nabi telah diceritakan oleh Aisyah di dalam riwayat Bukhari di awal-awal di judul Badul Wahyi, bagaimana awal mulanya itu wahyu turun. Diceritakan oleh Aisyah Rasulullah SAW ketika beliau sudah berusia 39 mau masuk 40, itu beliau lebih sering tahannas, lebih sering menghambakan diri kepada Allah di Goa Hira. Belum berbekal di istrinya Khadijah, kan tadinya mereka berdagang. Kan Nabi sebelum menikah dengan Khadijah pedagang. Menikah dan lanjut dengan berdagang. Belum berdagang, istrinya tentunya membantunya, dan disitulah semua anaknya Nabi SAW. Semua anaknya Nabi di Khadijah. Jadi Nabi mulai beribadah kepada Allah. Karena hati beliau sudah bersih. Karena waktu umur 2 tahun 4 bulan, dibelah hatinya, dicuci. Dicuci. Dibersihkan. Sehingga tidak ada lagi bagian setan dari Nabi. Tidak ada lagi bisikan. Ada pembisiknya, tapi masuk Islam. Jadi tidak membisikkan lagi kepada Nabi keburukan. Di usia 40 tahun, saat Nabi di Gua Hira, turunlah Jibril dengan membacakan kepada Nabi 5 ayat pertama di surah Iqra, surat Al-Alaq. Jibril berkata kepadanya, Iqra, bacalah.
Nabi menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Karena Nabi kita ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Itu keadaannya Nabi juga, Pak. Jadi dia bilang, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Maka Jibril memeluknya dengan pelukan yang sangat erat. Setelah itu dilepas. Kembali Jibril mengatakan, Iqra, bacalah. Nabi kita tetap mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Dipeluk lagi, dilepas lagi, masih tetap katakan, Iqra, bacalah. Nabi tetap bilang ketiga kalinya, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Dipeluk lagi. Setelah itu dilepas dan disampaikanlah itu ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 5 ayat di surat Iqra turun. Disitulah wahyu pertama. Dari situ Nabi merasakan keanehan dalam dirinya. Jibril pergi, dengan itulah beliau diangkat menjadi nabi. Karena nubi itu bikra, saya diangkat menjadi nabi dengan Iqra. Diangkat menjadi nabi dengan Iqra. Iya. Belum merasakan keanehan. Pulang beliau dari Gua Hiro ke rumah istrinya. Beliau ceritakan ke istrinya Khadijah tentang apa yang beliau dapatkan. Iya, tentang apa yang beliau dapatkan. Beliau mulai merasakan kegelisahan sampai istrinya Khadijah membawanya ke Waraqah ibn Naufal. Waktu itu keluarga dari Khadijah, pamannya yang menganut agama Nasara. Disitulah diceritakan apa yang terjadi kepadanya dan dia berkata karena Nabi tidak tahu siapa yang turun kepadanya itu, kata Waraqah ibn Naufal, hada namus, inilah namus yang turun kepada Musa. Namus artinya Jibril yang turun kepada Musa. Disampaikanlah tadi. Disitulah Waraqah bin Naufal mengatakan, kamu akan menjadi nabi dan rasul Allah. Kalau saya masih hidup, saat kamu diangkat menjadi rasul, saya akan membelamu ketika kaummu mengusirmu. Iya. Nabi sampai heran, apa kaumku akan mengusirku? Karena kaumnya juga tidak pernah bermasalah dengan Nabi. Cuman Waraqah bilang, tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang kamu bawa ini, kecuali pasti diusir dari kaum, oleh kaum. Dan itu nyata, tapi Waraqah tidak dapat keadaan itu. Maka Khadijah lah yang pertama sekali, perempuan yang pertama sekali masuk Islam, mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah sering merasakan yang tidak aneh. Beliau lebih sering berselimut kedinginan pada tidak dingin. Sampai turun surat Muddatsir. Ayat-ayat awal juga. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Turun ayat ini, ayat-ayat dalam surah Al-Muddatsir awal, maka beliau diangkat menjadi rasul. Disitulah mulai beliau berdakwah, Pak. Tadi itu tidak berdakwah. Di sini mulailah beliau berdakwah, mengajak orang. Maka berimanlah orang-orang yang diinginkan oleh Allah, beriman dari perempuan Khadijah, perempuan dewasa, dari laki-laki dewasa Abu Bakar. Belum mulai mendatangi orang-orang dekat dengannya. Belum datangi Abu Bakar benarkan awal kali, tidak dia dustakan. Iya. Dari kalangan anak muda, anak kecil, Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan anak muda, berimanlah Abdullah bin Mas'ud. Beriman. Dari kalangan budak, ada Bilal, ada Ammar bin Yasir. Yang beriman awal-awal. Itu keadaan. Mungkin begitu Pak Adi. Karena
Pertanyaan tak ini panjang kalau mau disebutkan. Tapi cukup begitu atau? Semua. Jadi awal itu, ya bahkan Nabi larang tulis di awal. Supaya tidak campur Quran dengan hadis. Supaya tidak campur Quran dengan hadis. Iya. Memuliakan Al-Quran. Tak mau baca. Seluruh atau tidak. Kalau tidak pada otak. Kalau tidak ada otak masih ada hidup. Pada saat membaca. Kita yang awal ini. Selanjutnya tidak terkeluar. Tidak ada pahala. Dan saat selesai baca mau menyimpan. Boleh dibawa di kaki yang lain atau harus tidak ada mau menjelaskan. Baik. Masalah berwudu dalam baca Quran, kalau kita membaca dari hafalan, tidak dipersyaratkan, tidak apa-apa. Kalau kita baca Quran dari hafalan, tidak masalah. Kita membaca Quran. Karena Quran adalah bagian dari zikir. Dan kalau zikir boleh kita baca kapanpun, dimanapun. Saat kita apapun. Seperti dalam hadits Nabi SAW dari Aisyah. Karena Rasulullah SAW yadkurullah fi kulli ahyani. Adalah Rasulullah berzikir kepada Allah setiap keadaan. Quran termasuk zikir. Adapun kalau kita ingin menyentuh mushaf. Membaca dengan menyentuhnya. Kita pegang Quran. Maka ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan tidak apa-apa tanpa wudhu. Ada yang mengatakan harus wudhu kalau mau menyentuh Quran langsung. Kalau mau menyentuh Quran langsung harus ada wudhu. Yang mengatakan harus ada wudhu berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci. Yang mengatakan tidak perlu wudhu, mereka mengatakan tidak ada dalil. Adapun Quran tadi itu malaikat. Tidak ada menyentuh Quran kecuali yang suci. Itu ayat itu bercerita tentang malaikat. Bukan Adam. Cuman dibantah oleh mayoritas ulama lain seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya. Malaikat saja yang tidak pernah berdosa harus wudhu. Apalagi kita manusia. Ini terdapat isyarat namanya. Dalil isyarat. Dan ini yang benarnya. Tidak boleh kita membaca Quran dalam artian menyentuhnya. Kecuali dalam keadaan suci. Kalau kita lagi dalam keadaan tidak suci. Maka kita tidak menyentuhnya langsung. Kita boleh pakai alas. Saat membukanya. Pakai kaos tangan. Pokoknya ada alas. Ada pembatasnya antara kulit kita dengan Quran. Seperti itu Pak. Pertanyaan berikutnya, apakah kalau membacanya dapat pahala? Dapat. Iya. Dapat pahala orang baca. 1 huruf, 10 kebaikan. 10 kebaikan. Apakah boleh meletakkan Quran di bawah kitab lain atau dia harus di atas? Adabnya dia paling atas Pak. Dalam lemari perpustakaan itu Quran yang paling atas. Baru yang lain. Baru yang lain. Seperti itu. Penutup. Jabat tangan. Dan membuka. Ada dalil atau anjuran ulama? Tidak ada dalil. Tidak ada anjuran. Iya. Ada anjuran untuk jabat tangan. Tapi kalau kita berjumpa. Tidak apa-apa. Setelah sholat karena kita baru ketemu kawan. Kita jabat tangan. Iya. Ada anjuran hadis. Kalau kita berjumpa. 2 muslim berjumpa. Kemudian jabat tangan. Maka akan gugur dosanya selama mereka masih pegang. Jadi kalau kita baru berjumpa. Tidak apa-apa kita jabat tangan. Tidak apa-apa kita lama-lama. Iya. Tidak masalah. Cuma jangan juga sentuh lama. Sebab dia sudah mau pergi. Iya.
Adapun dikhususkan setelah sholat, tidak ada dalil. Tidak ada anjuran. Seperti itu. Wallahualam. Kita cukupkan, alhamdulillah. Saya kira tadi sudah berhenti cepat ya. Saya bisa bertanya lebih. Ternyata hanya cukup Pak Haji Idrus lagi. Alhamdulillah. Nanti dilihat lagi bisa lebih cepat lagi berhenti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.